Oke, baik, mohon izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, mohon maaf eh, atas keterlambatannya karena kebetulan saya mengikuti 3 Zoom secara bersamaan ya. Ini ada 3 device yang saya tampilkan. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, nanti kita akan refreshing kembali terkait dengan konsep asuhan keperawatan keluarga. Sebetulnya kalau kemarin teman-teman sudah mengikuti pembelajaran praktik laboratorium dengan saya, khususnya di keperawatan keluarga, beberapa materi sudah saya sampaikan ya, karena memang kemarin posisinya teman-teman mengikuti praktek laboratorium sebelum teori diberikan. Oke, jadi nanti untuk materi yang akan saya sampaikan, seperti materi-materi yang sebelumnya, ketika kita berbicara tentang konsep asuhan keperawatan, berarti di situ kita akan membahas kembali terkait dengan pengkajian, ya kan, kemudian analisis data, ya, yang kedua ya, terus kemudian diagnosis keperawatan, khususnya keperawatan keluarga, ya, kemudian intervensi, ya, kemudian implementasi, dan tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Disinilah yang dinamakan dengan konsep asuhan keperawatan. Nah, sebelum kita berbicara tentang asuhan keperawatan, kita ingat-ingat kembali ya, sebetulnya materi ini seharusnya diberikan setelah teman-teman belajar tentang konsep keperawatan keluarga yang diberikan oleh dosen sebelumnya. Ya, karena itu akan kita jadikan sebagai acuan untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga. Apa itu keperawatan keluarga? Sama seperti keperawatan yang lainnya, di mana ini merupakan proses pemberian pelayanan kesehatan, ya kan, sesuai dengan kebutuhan keluarga pasti di dalam ruang lingkup praktek keperawatan. Ya. Mencakup ada pencegahan primer atau primary prevention, ya kan, di mana ini harapannya yang belum sakit tidak sakit. Kemudian yang kedua adalah secondary prevention, ya, yang dia sudah memiliki faktor risiko, misalnya nih, saya, orang tua saya kan SPM nih, otomatis saya berisiko nih. Nah, sebelum saya terkena, saya akan melakukan yang namanya secondary prevention, biar tidak terkena meskipun saya punya bibit-bibit DM misalnya. Kemudian yang terakhir adalah tertiary prevention. Ini untuk apa? Yang ketika sakit, dia tidak muncul komplikasi. Ya, misalnya nih, kok ada anggota keluarga kita hipertensi, harapannya tidak muncul penyakit stroke misalnya, atau gagal ginjal misalnya. Itu kita lakukan dengan menggunakan tertiary prevention. Kemudian atau misalkan kalau misalkan si anggota keluarga kita itu kok ada yang stroke, ya kan? Harapannya nanti jangan sampai lumpuh nih. Kalau misalkan dia sudah ada hemipetese, jangan sampai dia nggak bisa jalan atau disabilitas, kasihan. Nah, itulah yang dinamakan dengan level pencegahan, primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini nanti keluarga itu akan menjadi fokus layanan, sama seperti ketika kemarin praktik laboratorium, saya sampaikan ke teman-teman bahwa level D3 keperawatan itu nanti akan mengelola satu klien di dalam keluarga yang pastinya memiliki masalah kesehatan, baik itu risiko tinggi atau rentan. Ya, yang dinamakan risiko tinggi ini berarti dia punya satu masalah kesehatan. Tetapi kalau misalkan dia levelnya sudah naik menjadi rentan, itu berarti si individu itu sudah memiliki lebih dari satu masalah kesehatan. Di mana ketika kita melakukan asuhan keperawatan keluarga, kita akan memberdayakan atau memanfaatkan sumber daya keluarga atau family resources yang dimiliki apa, yang sekiranya itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, kita gunakan. Makanya kemarin kita belajar pengkajian itu sangat complicated, ya kan, sangat lengkap, komprehensif. Karena kita akan mengidentifikasi kira-kira resources yang dimiliki itu apa, atau sumber daya keluarga yang dimiliki. Atau kita memobilisasi profesi yang lainnya, karena ketika kita melakukan asuhan keperawatan keluarga, kita tidak mungkin bekerja secara individu sebagai seorang perawat, karena kita butuh kolaborasi dengan profesi yang lain dan sektor lain di masyarakat. Ya, terkadang kita juga tidak cukup ketika hanya melibatkan profesi kesehatan yang lainnya.
Nah, kita harus melibatkan pihak-pihak terkait, ya kan, misalnya BPBD, ya kan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, gitu kan, kemudian Dinas Kependudukan, gitu kan, Badan Penjamin Jaminan Kesehatan, gitu kan, dan sebagainya. Nah, kegiatan yang nantinya akan teman-teman lakukan di keluarga itu, yang pertama adalah menemukan suspek atau terduga. Apa itu terduga atau suspek? Adalah individu yang sudah mulai terindikasi adanya masalah kesehatan tertentu atau penyakit tertentu. Nah, kalau misalkan dia stunting, anaknya, nah kita bisa menemukan suspek stunting atau TBC, ya kan, atau DM atau hipertensi berdasarkan dari tindakan yang kita lakukan. Terus kemudian kita akan melakukan yang namanya penyuluhan atau health education atau pendidikan kesehatan. Kemudian memonitoring kepatuhan pengobatan. Jadi kalau misalkan si anggota keluarga ini kok mendapatkan pengobatan dari puskesmas, ketika pulang ke rumah, ya kan, nanti kita bertugas untuk mendampingi keluarga yang merawat anggota keluarga yang sakit untuk memonitoring kepatuhan pengobatan. Jadi kita berharap nantinya si pasien atau klien kita itu tidak relapse atau kambuh sehingga meminimalisir dia harus dirawat di rumah sakit. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya home visit atau kunjungan rumah, ya, sesuai dengan yang apa nanti akan teman-teman lakukan ketika praktek di keperawatan keluarga. Kemudian memberikan direct and indirect care, ya kan, langsung ataupun tidak langsung. Kemudian konseling, ya kan, terus kemudian melakukan dokumentasi keperawatan sebagai aspek legal etik atau pertanggungjawaban keperawatan. Prinsip dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga itu kita jadikan keluarga sebagai sebuah unit. Jadi penyelesaiannya itu menggunakan pendekatan keluarga meskipun yang bermasalah itu satu orang di dalam keluarga tersebut, tetapi kita menggunakan keluarga sebagai media untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tujuan utama kita adalah sehat, ya, bagaimana menyehatkan keluarga. Kemudian kita melakukan asuhan keperawatan dan yang paling penting adalah kita melibatkan keluarga dari mulai proses pengkajian, kemudian menentukan masalah keperawatan, menentukan prioritas masalah keperawatan, ya kan? Mulai dari apa nih yang pertama, kedua, ketiga, melalui scoring, ya kan, yang nantinya kita juga melibatkan keluarga, ya. Kemudian kita melakukan upaya prevention atau preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian pemanfaatan sumber daya keluarga, dan yang pastinya ini akan diberikan di rumah karena memang konsepnya keperawatan keluarga. Nah, karakteristik keluarga itu kita memberikan pada kondisi sehat maupun sakit. Jadi kita tidak hanya serta-merta hanya fokus pada klien keluarga yang sakit saja, ya kan? Nah, kita lihat lagi nih, ya kan, di SDK itu kan banyak tuh jenis diagnosisnya. Ada yang aktual, ada yang potensial, ada yang resiko. Kita tinggal sesuaikan tuh dengan kondisi yang kita temukan di keluarga. Kemudian family empowerment, ya kan? Kalau di keperawatan keluarga, ya, keluarga ini menjadi tidak hanya sebagai objek perawatan, tetapi juga sebagai subjek perawatan. Sehingga kita melibatkan anggota keluarga yang sehat untuk bisa melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit dengan pendampingan dari perawat keluarga. Kemudian hubungan antar anggota keluarga. Ini penting kita identifikasi. Gejalanya dapat berubah, kemudian meningkatkan interaksi dengan seluruh komponen keluarga, dan fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh keluarga untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini proses yang pertama, teman-teman. Kita fokus ke pengkajian. Apa itu pengkajian? Ini selalu saya tanyakan. Kenapa kita harus mengkajian? Kenapa kita harus mengkaji? Kita mengambil informasi atau data secara terus-menerus. Ingat ya, teman-teman, terus-menerus.
Kenapa? Karena ketika kita melakukan diagnosis, ya kan, ketika kita melakukan intervensi, implementasi, pasti kita akan membutuhkan data yang berkembang untuk bisa memastikan bahwa masalah kita itu benar, intervensinya tepat, implementasinya sesuai, evaluasinya tercapai. Itu yang kita pentingkan. Kenapa kok harus terus-menerus? Karena kita harus mengembangkan data-data yang kita dapat. Nah, ini sifatnya dinamis, teman-teman, tidak seperti di rumah sakit. Jadi kalau di keluarga itu sangat dinamis, ya kan? Artinya sangat fleksibel, ya kan? Kalau misalkan keluarga kok hanya bisa ditemui 15 menit dalam hari itu, dan kita hanya baru dapat seperempat mungkin ya dari pengkajian yang harus kita lakukan, ya tidak masalah. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian interaktif, ya, jadi dua arah, ya. Jadi kita menanyakan, kemudian si klien kita bertanya, dan sebaliknya ketika kita bertanya, kemudian si kliennya kita menanyakan. Jadi ada hubungan timbal balik atau interaksi. Kemudian fleksibel, ya, fleksibel itu tidak saklek, ya, tidak statis. Terus kemudian tahapannya untuk pengkajian itu yang pertama kita fokus pada masalah kesehatan keluarga. Apa yang terjadi pada keluarga tersebut? Penyakit apa yang muncul? Masalah kesehatan apa yang dialami? Dan yang keduanya itu setelah kita mendapatkan data terkait dengan masalah kesehatan keluarga, kita akan mengidentifikasi tugas kesehatan keluarga. Ya, masih ingat lagi ini seharusnya sudah dibahas di penjelasan teori sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi, tugas kesehatan keluarga ini yang pertama adalah mengenal masalah. Yang kedua itu adalah memutuskan atau mengambil keputusan. Yang ketiga itu melakukan perawatan sederhana. Yang keempat memodifikasi lingkungan. Yang kelima adalah memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Nah, itulah fokus dari apa yang akan kita lakukan pada proses asuhan keperawatan keluarga. Nah, sumber data pengkajian itu dari mana saja? Teman-teman bisa melakukan wawancara ke klien langsung, ya kan? Atau misalkan kita melakukan observasi rumah. Ini penting kita identifikasi. Khawatirnya lingkungan rumah ini bisa menjadi penyebab masalah kesehatan keluarga. Atau bisa jadi malah menjadi sebuah solusi bagi permasalahan yang dialami oleh keluarga. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi melalui pengalaman atau observasi orang yang berarti, ya kan? Atau kita melakukan identifikasi berdasarkan dari informasi yang tertulis atau laporan agensi atau laporan anggota tim kesehatan yang lain. Ya, misalkan kita kok punya data keluarga sehat yang dikaji oleh puskesmas, nah nanti kita bisa menggunakan data itu sebagai pelengkap untuk melengkapi data pengkajian yang kita dapatkan. Nah, untuk instrumennya teman-teman yang selama ini kita gunakan ataupun yang sudah saya ajarkan ketika kita praktek lab itu kita menggunakan Friedman Family Assessment Model. Ini sering digunakan di Indonesia. Ya, jadi instrumen yang lainnya bisa belajar nanti ya teman-teman ya ada Kalagari, ya kan kemudian ada Maglaya. Nah, Maglaya inilah yang akan mengidentifikasi tugas kesehatan keluarga. Nah, ini saya akan refreshing kembali terkait dengan apa saja yang perlu kita kaji. Kalau secara detailnya teman-teman sudah mendapatkan di praktik laboratorium ya kemarin ya. Nah, di sini ada identitas keluarga. Kita identifikasi nama keluarganya siapa saja, tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, komposisi keluarga bikin genogram, tiga generasi terakhir. Pekerjaannya apa, pendidikannya apa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, tipe keluarganya apa, kemudian bagaimana status sosial ekonomi dan agamanya. Yang kedua, pertama ya, yang kedua itu kita melihat tahapan dan riwayat perkembangan. Nah, kemarin kita sudah belajar di praktik. Ada beberapa tahap perkembangan keluarga ya, ada 8 ya, kalau nggak salah menurut Erikson. Kan ada keluarga baru, pasangan baru, keluarga yang baru memiliki keturunan,
kemudian keluarga dengan anak usia balita, kemudian keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak usia remaja, keluarga dengan anak usia dewasa, kemudian keluarga parubaya dan lansia. Nah, itulah yang menjadi tahap-tahap perkembangan keluarga. Nah, kemarin kita belajar nih apa saja tahap yang sudah terpenuhi dan apa saja yang belum terpenuhi. Nah, nantinya teman-teman akan membantu memenuhi tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Kemudian riwayat keluarga inti, apakah ada penyakit keturunan? Ya kan, apakah itu penyakit tidak menular atau penyakit menular? Kemudian bagaimana riwayat kesehatan keluarga intinya? Bagaimana pencegahan penyakitnya? Apa saja fasiankes yang digunakan atau di mana saja? Bagaimana, apakah ada perceraian, ada kematian, ada kehilangan, dan bagaimana riwayat keluarga sebelumnya? Kemudian yang ketiga, itu kita mengidentifikasi data lingkungan. Bagaimana karakteristik rumahnya, kita sampai gambar denahnya, ya enggak? Kemudian kita identifikasi kemana dia buang air limbah bekas untuk mencuci, ya kan, bekas mandi. Kemudian di mana dia buang sampah, apakah dikubur, dibakar, apakah diangkut oleh petugas kebersihan. Nah, kita identifikasi. Kemudian bagaimana sanitasinya, bersih enggak? Sumber pencemaran, apakah di dalam keluarga ada yang merokok atau dia tinggal di dekat dengan pabrik, ya kan, yang di situ ada cerobong asap pabriknya. Kemudian kita juga mengidentifikasi sumber air minum, ya, minumnya itu dari mana, ya kan, apakah beli, apakah masak, apakah belinya itu air isi ulang atau belinya air asli, ya, yang bukan isi ulang. Kemudian bagaimana kondisi jambannya, apakah punya jamban, kalau ada itu apakah sehat, ya kan, jambannya. Kemudian bagaimana karakteristik lingkungan dan komunitasnya, tetangga sekitarnya, ya, kita akan deskripsikan. Kemudian yang keempat, itu struktur keluarga. Kita akan mengidentifikasi pola komunikasi, apakah komunikasinya terbuka apa tertutup, ya kan? Struktur dan kekuatan keluarga. Ya, struktur misalnya ada ayah apa enggak, ada ibunya apa enggak, ada anaknya apa enggak. Kemudian kekuatannya bagaimana? Apakah punya jaminan sosial, ya kan, yang nantinya akan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan keluarganya. Kemudian struktur peran, apakah ada peran ganda yang dimainkan oleh anggota keluarga? Misalnya orang tuanya salah satunya sudah meninggal nih, ayahnya gitu kan. Nah, apakah nanti si peran ayah ini akan dilakukan oleh ibunya atau kebalikannya? Itu ya, apakah ketika ibunya meninggal, apakah peran ibunya dilakukan oleh ayahnya. Kemudian struktur nilai-nilai yang dianut oleh keluarga, ya, yang pastinya akan berkaitan dengan nilai yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kemudian ini coping keluarga. Fungsi keluarga terlebih dahulu, ya. Apakah keluarga itu mampu melakukan fungsinya untuk memberikan kasih sayang ke sesama anggota keluarganya? Apakah mampu mensosialisasikan anggota keluarganya ke masyarakat? Apakah mampu melakukan atau berfungsi untuk memberikan perawatan kesehatan ketika ada anggota keluarga yang sakit? Apakah mampu menjalankan fungsi untuk memberikan keturunan? Dan apakah mampu berfungsi ekonomi, ya kan, apakah dia bekerja, punya pendapatan, bisa mencukupi kebutuhannya dan sebagainya. Nah, kemudian coping keluarga, kita identifikasi stresor jangka panjang dan jangka pendek. Apa yang menjadi stres saat ini oleh keluarga? Ya mungkin si stresor ini baru didapatkan beberapa minggu atau bulan. Tapi kalau sudah berbulan-bulan itu masuknya ke jangka panjang. Kemudian tindakannya apa? Ya, yang digunakan untuk menghadapi stresor. Kemudian bereaksi dengan stresor bagaimana? Strategi copingnya, ya kan, baik internal maupun eksternal. Strategi adaptasi disfungsional. Ini yang nantinya akan kita identifikasi. Nah, kemudian
Kalau di keluarga, teman-teman wajib untuk melakukan pemeriksaan fisik individu. Kalau di situ kok anggota keluarganya 5, ya kita 5-5-nya kita harus cek pemfisnya, cek TTV-nya. Mau head to toe, mau per system boleh. Yang penting kita mengidentifikasi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang terakhir, yang perlu dikaji itu adalah harapan keluarga. Apa sih yang diinginkan oleh keluarga saat ini? Apa sih yang diharapkan oleh keluarga saat ini? Kita tulis. Nah, ini gambaran genogramnya. Teman-teman semuanya mohon untuk tidak mengubah simbol yang sudah ditentukan. Nek lanang ki ya kotak, nek wedok ki bunder, tidak boleh diubah-ubah ya. Jadi sesuaikan dengan standar simbol genogram yang sudah ditetapkan. Apa itu genogram? Ini adalah untuk membuat garis besar struktur keluarga. Ya kan? Silsilah keluarga melibatkan 3 generasi. Ini ya. Ini pohon silsilah keluarga. Ini biasanya kita gunakan kalau misalkan menggunakan pendekatan pengkajiannya itu Calgary ya, bukan Friedman. Tapi kita coba bahas apa itu pohon silsilah kesehatan keluarga. Jadi di sini merupakan alat pengkajian ya untuk mengetahui riwayat kesehatan keluarga sehingga kita bisa melakukan perencanaan positif terhadap faktor risiko yang akan atau yang sudah mungkin muncul. Kayak saya tadi, misalnya saya punya orang tua yang memiliki masalah kesehatan, dia penyakit tidak menular. Nah, saya pasti punya faktor risiko nih. Nah, kita harus bisa merencanakan ke saya sebagai klien di keluarga itu untuk bisa mengontrol sehingga faktor risiko itu tidak mendominasi untuk bisa menjadikan sebuah masalah kesehatan. Contohnya, ya kan diet, ya kan sudah tahu dia punya turunan jantung, kolesterol. Nah, dia makanya sembarangan. Jadi kita harus minta dia diet. Kemudian latihan, ya kan, entah itu jogging, jalan kaki, lari-lari kecil, ya kan. Kemudian stress management atau pengenalan stres. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi juga dari pohon silsilah kesehatan keluarga penyebab kematian generasi terdahulu. Apakah ada penyakit keturunan, ya kan? Penyakit akibat lingkungan ataupun pekerjaan. Masalah psikososial, apakah ada penyakit infeksi? Kemudian kita bisa mengidentifikasi dari pohon ini, kita bisa menganalisis bagaimana metode yang digunakan keluarga dalam mencegah sebuah penyakit. Ya, dan selain itu juga faktor risiko yang berhubungan dengan gaya hidup. Inilah yang dinamakan pohon risiko. Tapi selanjutnya itu EcoMap. Nah, EcoMap ini juga tidak kita gunakan ya di Friedman, tetapi ini kita bahas. Intinya dari EcoMap ini adalah itu menggambarkan hubungan keluarga ke suprasistem. Banyak banget ya. Ke bisnisnya atau tempat kerjanya, ke teman-temannya, ke sekolahannya, kemudian ke klubnya, kemudian employment training, ya kan, kemudian di tempat ibadahnya, kemudian keluarga besarnya, kemudian lapangan mungkin dia kalau lagi aktivitas fisik. Nah, itulah yang dinamakan suprasistem. Ya. Jadi gunanya apa kita menggunakan EcoMap itu? Yang pertama mediasi konflik, ya kan? Menjembatani perkembangan keluarga dan pemanfaatan resources yang ada di masing-masing komponen apa atau sistem yang berhubungan dengan keluarga tersebut. Kemudian analisis data teman-teman ya, di mana ketika kita berbicara tentang analisis data di sini adalah kemampuan berpikir kritis. Ya kan? Kita harus punya daya berpikir dan penalaran terhadap situasi ya yang dapat dinilai atau hasil pengkajian yang kalian dapatkan sehingga nantinya kita akan menganalisis ini arahnya ke masalah apa ya, masalah keperawatan apa ya muncul dengan data-data yang saya dapatkan. Itu namanya analisis data. Ini prosesnya sama teman-teman ya, mau kalian itu keilmuannya keperawatan keluarga, komunitas, KMB, mater, pasti ada yang namanya tahapan analisis data di mana di situ kita melakukan mapping data baik subjektif maupun objektif yang kita gunakan untuk ini mau kita tarik ke arah mana nih masalah keperawatan. Bagaimana caranya? Kita mengkategorikan data, ya kan? Kemudian kita rasionalisasi, ya. Kemudian kita melihat kesenjangan data,
baru kita menetapkan masalah keperawatan. Intinya gini teman-teman ya, kita kelompokin dulu kalau saya gini, kita kumpulkan dulu mana DS, mana DO, kemudian kalian pilah-pilah ini kira-kira masuknya ke sistem apa ya, atau ke KDM yang mana ya. Kalau dia datanya mengarah ke kardiovaskuler, kita kumpulkan jadi satu tuh, baik DS maupun DO ke kardiovaskuler. Kalau datanya kok mengarah ke sistem respirasi, masalahnya kita jadikan satu di sistem respirasi. Nanti baru kita lakukan identifikasi kira-kira dengan data kardiovaskuler seperti ini, dengan data respirator seperti ini, kira-kira masalah keperawatannya apa ya yang bisa kita angkat. Nah, selanjutnya diagnosis keperawatan keluarga. Di sini merupakan sebuah keputusan klinis perawat ya. Kalau keperawatan itu punya diagnosis perawatan, kalau dokter punya diagnosis medis atau yang disebut dengan penyakit. Nah, keputusan ini itu menggambarkan respon individu, keluarga, dan komunitas terhadap masalah kesehatan baik aktual, resiko, maupun potensial. Makanya di SDKI ada masalah keperawatan aktual, resiko, dan potensial. Oke. Kemudian kita sebagai seorang perawat itu menyusun prioritas masalah setelah kita kategorikan. Kemudian kita identifikasi, ya, kita validasi berdasarkan kriteria sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensi untuk dicegah, dan menonjolnya masalah. Ini kita bisa merujuk ke Nanda sama SDKI ya teman-teman ya. Kenapa saya masih menuliskan Nanda? Karena memang ada beberapa masalah keperawatan keluarga yang ada di Nanda, yang itu seharusnya kita bisa angkat, tetapi tidak perlu di SDKI. Ya, monggo silahkan. Nah, ini caranya, scoringnya. Nah, jadi untuk menetapkan prioritas masalah atau urutan masalah, kita menggunakan instrumen scoring untuk menilai mana masalah yang paling prioritas. Ya, dilihat dari apa? Sifat masalahnya. Kemungkinan masalah dapat diubah. Potensi masalah untuk dicegah dan menonjolnya masalah. Inilah adalah kriteria yang kita gunakan. Nah, sifat masalah misalnya nih, anggota keluarga yang kita rawat itu dia kena hipertensi. Kira-kira kita tanya nih, ya kan ke keluarga, kira-kira Pak, ini ada ibunya sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kira-kira ini masalahnya itu aktual atau penting nggak Pak saat ini? Gitu. Jadi kita tanyakan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pasien kita atau keluarga yang kita kelola. Karena untuk menentukan dia mau diskor yang di mana itu harus melibatkan keluarga. Karena keluargalah yang tahu bagaimana masalahnya dia dan bagaimana kapasitas mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perawat hanya sebagai fasilitator. Sehingga ketika kita libatkan keluarga untuk mengidentifikasi prioritas masalah, kita sudah mau mencicil untuk bisa memaksimalkan atau memastikan bahwa si intervensi yang kita lakukan itu akan dilanjutkan oleh keluarga. Jadi akhirnya keluarga ini merasa diberdaya. Nah, kemudian kalau misalkan dia kok bilangnya, oh iya ini penting. Nah, kita lihat nih, berarti dia nilainya 3. Kemudian kira-kira hipertensi ini bisa nggak Pak ya diubah? Nanti kalau misalkan ibu ini minum obat, terkontrol lah ya, nggak tensi terus. Oh, katanya gampang. Oke, kita tulis gampang berarti 2. Kemudian kira-kira bisa dicegah ya Pak? Kayaknya nggak bisa, kan udah terlanjur kena hipertensi. Nah, ini berarti kita bilang cukup. Atau rendah juga boleh, silakan. Sesuai dengan kesepakatan dengan keluarga. Menonjolnya masalah, kita tanya, Pak, ini punya hipertensi udah lama loh, Pak. Gitu kan? Nggak ke rumah sakit, nggak pernah dicek di puskesmas. Kira-kira ini perlu segera diselesaikan atau nanti-nanti aja? Nah, harusnya bilangnya segera ya, gitu kan? Tetapi kan ada keluarga yang nggak aware, mungkin nanti aja lah, nggak begitu penting, toh nggak ada keluhan gitu kan, si hipertensinya, dan nggak mengganggu aktivitasnya. Nah, itu kita sesuaikan, gitu kan. Jadi dengan apa yang dipilih oleh anggota keluarga yang kita ajak untuk melakukan scoring. Nah, nanti hasilnya gimana? Skor per angka tertinggi dikali bobot. Ini adalah skor, ya. Ini adalah skor. Ini adalah bobot. Nah, kalau dia di sini kok 3, berarti 3 per 3 kali
Bobotnya 1 sama dengan berapa? 1. Itu ya. Terus kemudian ini 2 angkanya, skornya dipilih. Terus paling besar berapa? Oh 2 juga. Kali bobotnya berapa? 2. Oke, berarti sama dengan berapa nih? 2 per 2, 1. Kali 2 berarti 2. Kemudian cukup skornya 2, maksimalnya itu 3, bobotnya itu 1. Berarti hasilnya adalah 2 per 3. Kemudian ini segera, berarti 2. Kemudian per angkanya paling banyak 2 dikali 1. Sama dengan 1. Nah, nanti totalnya. Terus di sini nih, total. Oke, berapa nih? 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. 4, 2 per 3. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Untuk menghitung. Halo? Masih ada orang di sana? Paham, Pak. Oke. Terima kasih responnya ya. Oke, inilah namanya prioritas. Nanti kita akan menghitung ya kan tergantung dari jumlah masalah keperawatan yang muncul. Kalau misalkan di situ ada 2 ya kita nanti akan menghitung 2 kali seperti apa yang kita lakukan barusan. Ya, kayak gitu. Nah, ini tadi penjelasan dari apa yang menjadi kriteria. Ya, jadi misalnya kita lihat masalahnya, sifatnya. Bobotnya lebih berat pada masalah aktual karena perlu tindakan yang segera. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan dapat diubah. Ya. Kemudian di sini itu kita perhatikan pengetahuannya, teknologi tindakannya, sumber daya keluarga, sumber daya perawat, sumber daya masyarakat. Kita perhatikan ini untuk bisa menentukan ini skornya berapa ya, gitu kan. Bagi apakah dapat diubah apa tidak. Kemudian dicegah bisa apa enggak? Ya, kepelikan masalahnya, lamanya dia sudah bermasalah, tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kelompok high risk yang berpotensi untuk mencegah masalah. Dan yang terakhir itu adalah menonjolnya masalah. Kita lihat nih, kita pengen tahu persepsi keluarga. Kira-kira ini harus segera diselesaikan atau enggak, Pak? Atau nanti saja enggak apa-apa, Pak. Gitu. Kita harus menawarkan ke keluarga. Karena kalau kita tidak ada proses seperti itu, teman-teman, sense of belonging dari keluarga ya kan dalam memiliki masalah keperawatan atau masalah kesehatan itu enggak bagus. Akhirnya keluarga abai. Kalau abai ya pasti masalahnya akan semakin berkembang. Nah, inilah diagnosis keperawatan keluarga yang ada di SDKI ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 saja teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian sedang membuat askep keluarga, tolong pastikan diagnosisnya yang ada di sini. Ya, ada di kategori psikologi, integrasi ego, kemudian di perilaku, ada penyuluhan dan pembelajaran, ada di relasional interaksi sosial. Jadi inilah yang hanya boleh muncul di keperawatan keluarga. Jadi agak lucu ya kalau misalkan nanti yang muncul nyari akut, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya meskipun di situ yang dikelola itu individu, tetapi yang muncul harusnya masalah keperawatan keluarga. Karena ini kita sedang ada di stase keperawatan keluarga. Terus berarti nggak boleh ya Pak angkat diagnosis yang individu tadi yang nyari akut dan sebagainya atau dan teman-temannya. Boleh, tetapi tidak menjadi prioritas yang pertama. Karena ingat sekali lagi, kita sedang berada di stase keperawatan keluarga. Nah, selanjutnya, intervensi. Setelah kita menentukan masalah keperawatannya apa, dari beberapa masalah yang tadi saya sebutkan atau saya tuliskan di slide sebelumnya, kita tentukan ini mau diapain masalahnya. Ya, jadi intervensi ini adalah sebuah rencana keperawatan atau strategi yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, mengatasi masalah kesehatan, dan melibatkan keluarga. Jadi selama kita menyusun intervensi keperawatan, kita harus melibatkan keluarga. Nah, ini harus jelas ya teman-teman ya, harus jelas.
konsisten, komprehensif, spesifik. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, dan kapan akan dilakukan berdasarkan kemampuan anggota keluarga dengan mempertimbangkan sumber dukungan internal maupun eksternal keluarga. Nah, si intervensi ini boleh mengacu ke NIC atau ke SIKI sama SLKI ya di sini ya. SLKI. Karena kalau kita menyusun intervensi itu ada intervensinya sendiri I, ada yang L ya, luarannya. Nah, peran perawat apa selama melakukan atau menyusun intervensi? Kita hanya menyediakan informasi, memberikan panduan dalam menentukan intervensi. Itu peran perawat ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya subjeknya ini sudah mulai dilakukan oleh keluarganya. Ketika kita sudah mampu mengarahkan keluarganya untuk mengenal masalah, ya, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa, kita juga bersama-sama dengan keluarga untuk bisa menentukan ini mau diapain masalahnya. Apakah didiamkan atau mau ditindaklanjutin kan gitu. Tahapannya bagaimana? Untuk intervensi keperawatan, kita menentukan dulu prioritas masalahnya apa tadi. Ya kan, masalah utamanya. Kemudian identifikasi faktor yang mempengaruhi penentuan prioritas. Nah, oh iya, kalau tadi intervensi itu tujuan. Sorry, ini SLKI ini. Baru kita ngomongin tentang SLKI ataupun NOC. Kenapa saya masih menggunakan Nanda, Noknik, dan SDKI, SLKI SIKI? Karena memang di keperawatan keluarga ini kita masih menggunakan dua mazhab atau dua kitab. Karena mungkin yang pertama, ada beberapa masalah keperawatan yang muncul di Nanda tetapi tidak ada di SDKI. Padahal itu penting masalahnya. Atau memang kita mengajarkan kepada mahasiswa itu tidak hanya mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan kerja di dalam negeri, tetapi kita juga berharap kerjanya bisa di luar negeri. Sehingga kalau di luar negeri, SDK-nya nggak kepake. Ya makanya yang Nanda. Kemudian tujuannya ini harus berorientasi pada keluarga dan harus mencapai hasilnya. Harus dapat diukur dan dicapai. Ya, ada alternatif pemecahan masalah yang dipilih keluarga berdasarkan kemampuannya dan tanggung jawabnya. Misalnya, Bu, anaknya stunting. Harus nih dibelikan ikan tuna, lah larang, mahal. Kan nggak mungkin kita harus paksakan keluarga untuk bisa menyediakan makanan ikan tuna. Nah, kemampuannya hanya apa nih, sebatas apa untuk bisa mencari atau mensubstitusi kebutuhan protein anaknya, ya kita tinggal cari yang sesuai dengan kemampuannya dia beli apa. Kalau cuma hanya bisa beli telur, ya silakan pakai telur. Ya kan, kalau misalkan dia hanya kuat beli tahu tempe, ya silakan pakai tahu tempe kan begitu. Nah, ini harus spesifik ya teman-teman tujuannya sesuai dengan konteks keperawatan. Ya kan? Kemudian faktor yang berhubung. Ini tujuan keperawatan keluarga. Nah, ini contohnya, contoh untuk menyusun asuhan keperawatan. Jadi di sini ada data mayor dan minor. Data sedikit objektif. Ya mungkin kemarin ada beberapa yang tidak ditulis nggak masalah. Ini hanya contoh saja, bukan sesuatu yang harus diikutin. Kalau untuk yang apakah boleh Kak Pak subjektif objeknya dihapus, boleh. Yang penting harus ada ini diagnosisnya. Jangan lupa ya teman-teman ya, selalu sertakan kode di setiap diagnosis, di luaran, di intervensi. Nah, di sini tuliskan luarannya apa, misalnya gini, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 7 kali pertemuan atau 7 kali 60 menit gitu ya. Nah, kalau di keluarga kan kita pakainya pertemuan. Ya kan, atau 60 menit lah sekali kita pertemuan. Dan selama 7 pertemuan. Baru nanti kita tuliskan, untuk intervensi di keperawatan keluarga, kita harus menuliskan TUK-nya. Ya, TUK 1 apa, TUK 2-nya apa, TUK 3-nya apa, TUK 4-nya apa, TUK 5-nya apa. Ya, karena tadi kembali ke pengkajian bahwa kita fokus ke tugas utama kesehatan keluarga. Jadi nanti di masing-masing TUK ini dia akan muncul intervensi yang harus dilakukan di TUK tersebut. Misalnya nih, mengenal masalah, oh berarti saya akan melakukannya edukasi kesehatan. Kemudian mengambil keputusan, oh saya pakai dukungan coping keluarga. Kemudian memberikan perawatan kesehatan, oh misalnya kita merencanakan perawatan. Modifikasi lingkungan, kita koordinasi diskusi dengan keluarga.
Kemudian memanfaatkan Fasiankes, kita pendampingan keluarga sehingga keluarga yang tadinya belum pernah ke puskesmas sekarang sudah rutin untuk pergi ke puskesmas, ikut posbindu, ikut posyandu dan sebagainya. Contohnya lagi ya, jadi kita memang ini untuk contoh masalah yang risiko. Nah, implementasi sasarannya siapa? Ya pastinya individu di dalam keluarga tersebut dan keluarga itu sendiri. Ya, peran yang akan kita mainkan sebagai family health nurses itu adalah caregiver. Ya, educator, counselor, advocate, role model dan koordinator. Di mana poin penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan implementasi keperawatan keluarga itu adalah kita harus membina hubungan saling percaya pada keluarga. Ya, karena kenapa teman-teman? Keluarga di Indonesia itu kan tipe-tipe yang memang tidak aware ketika tidak punya masalah kesehatan. Padahal ada sebenarnya mens sana in corpore sano atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sebenarnya itu seharusnya bisa kita kuatkan. Ya, di dalam tubuh yang sehat daripada jiwa yang kuat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itulah yang harus kita kuatkan ke si keluarga tersebut. Ya, karena kalau misalkan si keluarga ini tidak punya masalah, seakan-akan dia tidak butuh kita sebagai seorang perawat. Padahal kita itu ada untuk mencegah biar masalah nggak muncul. Kemudian kita membantu mengatasi hambatannya dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Kemudian kita melibatkan keluarga dan kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan keluarga. Perawat harus punya critical thinking. Untuk apa? Untuk menentukan apakah masalahnya itu bisa diselesaikan. Ya, sesuai dengan perencanaan, modifikasi atau mengubah secara keseluruhan. Nah, tadi ya, ada TUK 1, kita memberikan informasi karena masalahnya di mengenal masalah. Kemudian TUK 2, kita membantu untuk keluarga untuk memutuskan. Ya. Kemudian TUK 3 itu kita membantu keluarga untuk bisa merawat anggota keluarga yang sakit. TUK 4 kita membantu keluarga untuk memodifikasi lingkungan. Dan TUK 5 kita memotivasi untuk keluarga bisa memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Nah, kemudian bagaimana evaluasi keperawatan keluarga? Ya, dilakukan selama proses perawatan atau kita biasa sebut dengan evaluasi formatif. Jadi nanti kalau teman-teman itu kok membuat asuhan keperawatan keluarga, di situ ada di bagian implementasi ada kolom yang tulisannya respon. Nah, respon itulah yang dinamakan evaluasi proses atau evaluasi hasil ya yang ada di tabel evaluasi kalau kita bikin ASKEP yang di situ muncul atau bunyi SOAP, subjektif, objektif, analisis, dan perencanaan atau plan. Kemudian ketika kita mengevaluasi keperawatan keluarga, kita harus lebih fokus pada respon keluarganya, bukan hanya sebatas intervensi yang diberikan. Ya. Kemudian kita akan memperkirakan akhir pertemuan dengan keluarga untuk menentukan terminasinya kapan. Ya kan? Prosesnya apa saja? Ada transisi, tindak lanjut, kemudian rujukan. Ya. Kita juga memastikan hasil akhir sesuai dengan kriteria hasil yang telah ditentukan. Nah, lihat indikator keberhasilan. Ya, kalau misalkan kita kok bilangnya itu A di kriteria hasilnya, misalnya gini nih, ya kan? Setelah dilakukan tindakan keperawatan keluarga selama 7 kali 60 menit atau 7 kali pertemuan, didapatkan bahwa manajemen kesehatan keluarga yang efektif meningkat ya dengan kriteria hasil misalnya kepatuhan pengobatan misalnya meningkat. Nah, di situ indikator keberhasilan yang kita identifikasi di evaluasi itu kita lihat apakah memang kepatuhan pengobatannya meningkat apa tidak ya sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan di kriteria hasil yang di bagian intervensi. Kemudian kegiatan di bagian evaluasi itu kita mengkaji kemajuan status kesehatan individu ya dalam konteks keluarga ini level D3 ya. Kemudian apakah
respon individu dan keluarga atau bagaimana, kita bandingkan. Kemudian mempersiapkan kesimpulan pencapaian, kesimpulan tindakan, dan rekomendasi. Metode evaluasi bisa kita lakukan dengan case conference, atau kita kunjungan evaluasi dan observasi. Ya, kemudian kita audit eksternal juga boleh, umpan balik juga boleh, kemudian pemanfaatan tinjauan juga boleh, survei kepuasan klien juga boleh kita gunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan keperawatan keluarga yang kita berikan kepada klien keluarga itu sudah sesuai dengan kriteria hasil atau sudah memuaskan. Nah, itu teman-teman untuk pengantar dari Askep Keluarga. Ini daftar pustaka yang nantinya akan bisa kalian gunakan untuk memahami kembali terkait dengan asuhan keperawatan keluarga yang sudah dijelaskan. Ya, bisa pakai buku Nanda ini ya, NIC, kemudian Friedman, ya kan, kemudian buku Nanda, buku EPKKI, ya kan, buku Maglaya, sama SDKI ya, juga SDKI, SIKI, dan SLKI, sama satu lagi SPO, seperti yang kemarin saya sampaikan. Oke. Itu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya buka lagi yang lainnya. Kemarin apakah sudah diberikan penugasan untuk keperawatan keluarga? Sudah? Sudah diberi penugasan. Oke, kemarin tugasnya apa ya? Keperawatan keluarga itu pas dengan Bu Umi mengkaji keluarga dan diagnosa, terus dilampirkan foto dengan keluarga. Oke. Sudah dilakukan? Sudah Pak, dan kelas A sudah dikumpulkan ke Bu Umi lewat Google Drive. Oke, siap. Oke, ini saya coba overview lagi ya terkait dengan format dokumentasi asuhan keperawatan. Meskipun kemarin kita sudah belajar ya memahami ya. Jadi sekalian teman-teman identifikasi mana yang belum muncul, mana yang sudah muncul. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang dokumentasi asuhan keperawatan keluarga, itu ada versi panjang, ada versi pendek ya teman-teman ya. Tapi untuk keperluan pendidikan, kita ajarkan dua-duanya. Nah, versi panjangnya itu seperti apa? Seperti tadi ya kan, kita mulai mengidentifikasi identitas kepala keluarga terlebih dahulu. Ya, di sini ya. Kemudian kita lihat umurnya. Ini teman-teman mohon bisa diperhatikan bahwa untuk penyebutan klien di keluarga kita tidak menggunakan istilah tuan dan nyonya ataupun nona, tetapi kita menggunakan istilah bapak, ibu, dan anak. Itu ya, jadi nanti di judul harus disesuaikan dengan sapaan yang berlaku di keperawatan keluarga. Kita akan mengidentifikasi identitas keluarga, ya mulai dari inisial keluarga siapa, umurnya berapa, status perkawinannya itu apa, kepala keluarganya ya, agamanya, pendidikannya. Untuk pendidikan ini patokannya ijazah terakhir, pekerjaan, kemudian alamat lengkapnya sama sumber informasi. Ya, ini kalian itu pengkajiannya ke siapa? Apakah ke kepala keluarganya, ke istrinya, ke anaknya, atau ke siapa? Kemudian kita tuliskan semua nih, ya kan, data-data anggota keluarga semuanya, ya kan, siapa namanya, jenis kelaminnya apa, hubungan dengan kepala keluarga, umurnya berapa, pendidikan terakhirnya apa, apakah sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap, gitu kan? Nanti di bagian keterangan teman-teman tuliskan masalah atau penyakit yang dialami oleh anggota keluarga tersebut, ya sesuai dengan urutan ya baris dari masing-masing anggota keluarga. Nah, ini kilogram sama seperti tadi, ya kan? Kita tuliskan 3 generasi terakhir. Tipe keluarga, ya kan? Apakah ini nuclear family atau extended family, ya, ataupun yang lainnya yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya atau tentang konsep keluarga. Suku bangsa, ya agama yang dianut, status sosial ekonomi,
Ya, ini apakah bekerja, kalau bekerja itu sebagai apa, penghasilan rata sebulannya itu berapa, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah ada agenda untuk piknik atau rekreasi keluarga. Kemudian tahap perkembangan keluarga. Ya, kita identifikasi dia saat ini keluarganya itu sedang berada di tahap perkembangan keluarga yang mana. Kemudian terus apa yang belum terpenuhi, gitu kan? Terus bagaimana riwayat keluarga inti? Apakah ada masalah kesehatan? Dikuatkan dengan pola kesehatan keluarga. Nah, nanti kita identifikasi bagaimana kesehatan keluarganya, kebersihan per orang-orangnya, per anggota keluarga, penyakit yang dialami, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit sekarang, apakah ada penyakit keturunan, apakah ada penyakit kronis ataupun menular, dan apakah ada anggota keluarga yang mengalami kecacatan atau disabilitas. Nah, pengkajian untuk karakteristik rumah itu ya, DNA rumahnya kita gambar, ya kan? Kemudian kemana dia membuang limbah rumah tangga, di mana dia membuang sampahnya, bagaimana sanitasi lingkungannya, apakah bersih, teratur, rapi, berantakan, gitu kan, kotor, gitu kan. Kemudian sumber pencemaran ada atau tidak dari asap rokok, asap perusahaan, dan yang lainnya, asap sampah ya kalau dia dibakar dan sebagainya. Sumber air minum, apakah dia punya sumur, ya kan, sumbernya sumber ledeng atau sumur bor. Kemudian apakah dia pakai sanyo, apakah pakai PDAM gitu kan, apakah dia beli ya kan airnya atau seperti apa. Kemudian jambannya punya apa enggak, terus kalau ada apakah sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, kemudian bagaimana dengan karakteristik tetangga dan komunitas sekitarnya. Apakah keluarga pernah pindah-pindah tempat tinggal? Ya, mungkin kalau orang tuanya itu kerjanya di pindah-pindah ya dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian sistem pendukung keluarga apa saja? Ya. Struktur keluarga, bagaimana pola komunikasi keluarga, terbuka, tertutup, struktur dan kekuatan keluarganya, apakah ada ibu, bapak, anak, gitu kan? Perannya apakah apa ya? Tereksekusi semuanya, baik bapaknya berperan sebagai bapak, ibunya berperan sebagai ibu, anaknya berperan sebagai anak dan sebagainya. Kemudian fungsi keluarga, ya kan, apakah saling menyayangi, apakah mampu mensosialisasikan anggota keluarga, apakah mampu melakukan perawatan kesehatan mulai dari mengenal, memutuskan, merawat, memodifikasi lingkungan, memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Apakah keluarga punya keturunan, apakah keluarga bekerja dan berpendapatan. Kalau berpendapatan, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian stres dan coping keluarga. Tadi sudah ya, stresor jangka panjang dan jangka pendek. Bagaimana kemampuannya dia menyelesaikan situasi atau stresornya dan bagaimana strategi adaptasi disfungsional. Kemudian pemeriksaan fisik kita lakukan ya satu persatu, one by one, semua anggota keluarganya. Boleh per sistem, boleh head to head. Dan yang terakhir itu adalah anggota harapan keluarganya. Apa sih yang diharapkan oleh keluarga saat ini? Apakah pengen sehat, pengen kaya, gitu kan? Pengen apa yang dia ingin? Nah, ini format pendek teman-teman, ya kan? Intinya sama ya. Kalau kita berbicara tentang format pendek atau versi pendek, ini biasanya kita gunakan di puskesmas. Karena puskesmas itu nggak punya waktu banyak untuk bisa melakukan dokumentasi dengan versi yang panjang yang penuh dengan naratif. Ya, berbeda dengan format ini yang hanya tinggal checklist. Di sini nanti tinggal kita isi puskesmasnya itu puskesmas mana, ya, terus kemudian nomor RM-nya berapa, kemudian tanggal berapa, nama kakaknya siapa, alamatnya di mana, ya, kemudian kira-kira vaskes terdekat itu apa? Apakah puskesmas atau puskesmas pembantu, apakah balai pengobatan desa dan sebagainya. Kemudian bagaimana akses ke sananya, apakah dengan jalan kaki, pakai sepeda, pakai motor, atau pakai mobil. Daftar anggota keluarga. Tuliskan semuanya anggota keluarganya ya. Sebanyak jumlah anggota keluarganya. Kemudian
hubungan dengan keluarganya itu apa? Apakah anak, kepala keluarga, ibu, kemudian anaknya itu anak angkat, apa anak asuh, apa anak tiri, ya kan, atau anak kandung, tuliskan. Jenis kelaminnya tuliskan, umurnya tuliskan, pendidikan terakhir berdasarkan ijazah tuliskan, pekerjaannya apa, agamanya apa, sehat atau tidak, imunisasinya lengkap atau tidak, menggunakan bahasa apa, pengantarnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, keterangannya itu apakah ada masalah kesehatan di keluarga tersebut atau anggota keluarga tersebut. Tipe keluarga tadi sama ya teman-teman ya, nuklear atau extended family. Tahap perkembangannya apa dan yang belum terpenuhi apa. Kebersihan keluarganya, bersih apa kotor, apakah ada penyakit yang dialami, apakah ada penyakit kronis atau menular, apakah ada anggota keluarga yang cacat, bagaimana pola makannya, berapa kali makan, apa yang dimakan, pengolahannya bagaimana, gitu kan. Terus kemudian tidurnya berapa lama sih sehari, teratur atau tidak, gitu kan. Kemudian emosinya stabil atau labil. Coping keluarga terhadap masalah itu adaptif atau maladaptif. Ada nggak kebiasaan buruk, misalnya merokok, minum minuman alkohol, tulis siapa yang punya kebiasaan ini. Rekreasi, kemana keluarga memanfaatkan waktu luang untuk piknik atau rekreasi. Pola komunikasinya terbuka atau tertutup. Pengambilan keputusannya siapa? Bapaknya, ibunya, gitu kan? Bagaimana hubungan dengan orang lainnya, harmonis atau tidak? Ya, apakah ikut kegiatan organisasi sosial? Apa yang diikuti? Kemudian bagaimana kondisi perekonomiannya? Cukup nggak pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga? Kemudian apakah taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut? Kemudian bagaimana dengan keyakinan tentang kesehatan? Dia yakin apa tidak yakin? Nilai norma yang dianut sesuai nggak dengan wilayah sekitar atau tempat tinggalnya? Kemudian lingkungan rumahnya bersih apa kotor? Apakah ada penerangan? Kalau ada cukup apa tidak? Apakah ada ventilasi? Cukup atau tidak? Apakah ada jamban? Kalau ada bersih atau kotor? Kemudian sumber dan kualitas air minum, ya kan? Kemudian pemanfaatan halaman, dipakai nggak untuk misalnya toga, gitu kan? Kemudian apakah menjadi asetor KB, ya pasang KB, apakah ada peran informal yang diperankan oleh anggota keluarga, apakah ada tradisi tertentu, mitos, kepercayaan, klinik yang mempengaruhi kesehatan. Ya. Kemudian di mana keluarga membuang limbah air kotor, di mana membuang sampah, apakah ada sumber pencemaran. Kalau ada itu jenisnya apa? Rokok, kemudian bakaran sampah, asap pabrik, dan sebagainya. Nah, ini adalah format untuk mengkaji individu. Kita tuliskan namanya siapa, alamatnya di mana. Sekarang itu apa yang dialami. Yang dulu itu apa, apakah ada riwayat kesehatan keluarga. Ya. Kemudian apakah sudah menikah, jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya itu berapa, agamanya apa, pendidikan terakhirnya apa, pekerjaannya itu apa, suku bangsanya apa, informasi khusus yang perlu kita catat itu apa. Kalau dia ada balita, kita tanyakan berapa berat badan dan tinggi badan. Ya kan? Apakah sudah mendapatkan imunisasi lengkap? Apakah pertumbuhan perkembangannya ada gangguan dan sebagainya. Kalau di anggota keluarga itu kok anggota keluarganya adalah WUS atau wanita usia subur, ya kita lihat ya kan siklus menstruasinya atau haidnya. Ya kan, kemudian kita kalau kehamilan kita lihat apakah ada kehamilan, kemudian haid terakhirnya kapan, kemudian usia anak itu berapa tahun. Nah, ini untuk mengidentifikasi apakah termasuk kelompok risiko kehamilan atau tidak. Apakah sudah mendapatkan imunisasi selama kehamilan. Kemudian, keadaan emosinya bagaimana, kemudian hubungan antar keluarganya itu bagaimana, hubungan dengan orang lain itu seperti apa, bagaimana pelaksanaan ibadahnya, keyakinan tentang kesehatannya itu bagaimana, kemudian keadaan umumnya, ya kan, kemudian kesadarannya, komposmentis, somnolens, sporus, gitu kan, kemudian tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kemudian tanda-tanda vital,
Ya, suhu tubuhnya berapa, nadinya berapa kali per menit, pernapasannya berapa kali per menit, tekanan darahnya berapa mmHg, ya. Kemudian hasil perusahaan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ini cukup yang data fokus saja yang abnormal. Apakah mendapatkan terapi medis, ya, misalnya obat-obatan tulis, ya. Kemudian diagnosis medisnya apa kalau memang ada datanya, kemudian apakah ada hasil laboratorium yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan masalahnya apa. Kemudian kita langsung lanjut ke pengkajian keluarga mandiri. Ya kan, nanti kita tinggal lihat nih. Gitu. Kalau misalkan dia itu mandiri satu kategorinya, berarti dia ketika kita datang kita diterima, ya, menerima petugas puskesmas dan menerima Yankes sesuai rencana. Ini mandiri satu. Mandiri 2 itu 1 sampai 5. Dia menerima petugas puskesmas, dia menerima Yankes, kemudian dia mampu menyatakan masalah kesehatannya dengan benar, dia sudah mulai memaafkan pasienkes, ya kan, kemudian sudah mulai melakukan perawatan sederhana sesuai anjuran. Kalau mandiri 3 1 sampai 6, 1 sampai 5 tadi ditambah apakah dia sudah sampai mulai melakukan upaya-upaya pencegahan secara aktif. Ya, atau dia mandiri 4 itu 1 sampai 6 ditambah 7. Apakah dia sudah sampai melakukan upaya promotif? Ya, preventif itu berarti kalau misalkan si anggota keluarganya punya faktor risiko, kita cegah. Tetapi kalau sehat itu dan kita mencegah agar dia tidak sakit, itu maksudnya ke tindakan promotif. Gambarkan genogramnya 3 generasi terakhir. Denah rumahnya kita gambarkan. Di mana letak kamarnya, kamar mandinya, kamar tidurnya, ruang tamunya, dapurnya. Nah, kemudian jambannya kita baru nanti kita scoring ya sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan menggunakan scoring masalah keperawatan keluarga berdasarkan sifat masalah, kemungkinan untuk diubah, potensial untuk dicegah dan menonjolnya masalah. Nah, untuk intervensi ya, boleh langsung ke diagnosis keperawatan dan jangan lupa baik tujuan maupun intervensi harus menggunakan TUK 1 2 3 4 5. Ya, 1 itu apa? Mampu mengenal masalah. TUK 2 mampu memutuskan. TUK 3 mampu memberikan perawatan. TUK 4 mampu memodifikasi lingkungan. TUK 5 mampu memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Untuk implementasi juga sama ya, teman-teman ya. TUK 1 sampai 5 dan respon ini adalah tadi evaluasi formatif. Ya, jadi respon ini adalah segala sesuatu yang kita amati, kita dapatkan selama dan sesaat setelah tindakan keperawatan. Ingat, tidak boleh menulis klien bersedia dilakukan dan seterusnya karena itu bukan respon. Respon itu kita bisa lihatnya selama kita berikan tindakan. Ya. Dan sesaat setelah kita berikan tindakan. Nah, evaluasinya SWOT. SO ini teman-teman jangan lari jauh-jauh dari kriteria yang ada di tujuan. Ya, kalau kriterianya A di SO-nya itu harusnya A juga. Jangan sampai ke B, C dan D. Ya. Kemudian analisis, ya kita tentukan masalahnya teratasi apa enggak. Ya kan, teratasi atau tidak teratasi. Cukup dituliskan masalah keperawatannya saja. Kemudian P-nya ini perencanaan atau planning. Kalau misalkan kita merasa bahwa masalahnya teratasi, berarti tidak perlu dilanjutkan intervensinya. Tetapi kalau misalkan masalahnya tidak teratasi, berarti P-nya adalah lanjutkan intervensi. Ketika kalian kok menulis lanjutkan intervensi, berarti di situ di enter di bawahnya tuliskan intervensi apa saja yang perlu dilanjutkan. Jadi jangan suruh melanjutkan, tetapi kita tidak memberikan rekomendasi atau saran tindakan apa saja yang perlu kita lanjutkan. Ya mungkin perlu kita lakukan pada pasien tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. Oke, itu teman-teman dari saya ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Silakan, cukup.
Halo, masih ada mahasiswa? Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Boleh, silakan. Saya Novel Bilujeni tadi ada masalah sinyal sama HP, Pak. Boleh. Soal absen. Oh, sesuai dengan instruksi tadi ya. Sekali lagi Oke. untuk absen, tolong japri nama, NIM, dan kelas serta bukti mengikuti pembelajaran. Nanti saya Oke, akan Pak. bantu ubah setelah pembelajaran selesai. Gitu ya? Oke. Oke. Sip, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup dari saya. Silakan teman-teman bisa melakukan pembelajaran mandiri. Untuk materinya nanti saya akan berikan ke Sipen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Cucu. Oke, sama-sama. Ini saya mohon izin NG. Oke, Oke, Pak. Pak.